الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan rahmat sehingga menuntut kita sebagai seorang mukmin untuk berusaha bersyukur atas segala rahmat, nikmat dan juga karunia yang diberikan tersebut. Rasa syukur yang dimiliki oleh seorang mukmin ini wajib, ya. Judi mana ya teh? Asar ya Swanten. Tidi tu tidi. Baik. Ya, rasa syukur seorang hamba yang beriman, seorang mukmin yang beriman atas limpahan nikmat dan karunia ini wajib dimiliki. Ya. Atau bahasa lainnya bersyukur itu wajib hukumnya. Sampai ada dalil secara khusus yang kita ketahui bersama. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang yang tidak bersyukur itu diancam, ya. Kufur terhadap nikmat itu diancam. Maka di kesempatan kali ini mudah-mudahan agenda yang kita laksanakan bersama di sini mudah-mudahan termasuk daripada upaya kita untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena salah satu rasa syukur yang diluapkan atau bentuk rasa syukur seorang hamba yang beriman terhadap nikmat adalah berusaha dia konsisten di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara rasa atau bentuk rasa syukur seorang hamba. Dia berusaha istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bentuk rasa syukur seorang hamba yang paling sulit dilakukan. Yaitu konsisten di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita sampaikan di awal-awal kajian itu, biasanya mengingatkan tentang betapa kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang kita dapatkan, terlalu banyak nikmat yang belum kita syukuri. Dari nikmat penglihatan kah, nikmat gratisnya oksigen, subhanallah. Nikmat lancarnya kita berbicara, nikmat gerakan sendi yang sangat mudah dan nyaman kita gerakkan. Ini luar biasa, tidak terbayarkan dengan apapun. Maka betapa wajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk rasa syukurnya, kita berusaha istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mungkin mudah-mudahan adalah menghadiri majlis zikir, majlis yang di dalamnya disebutkan firman Allah, sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan taufiknya sehingga kita bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kelak. Hadirin sekalian, kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam sebuah riwayat Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh seorang sahabat tentu saja. Beliau ditanya, ayyun nasi khair? Siapa manusia terbaik ya Rasulullah?
Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Manusia terbaik, tentu saja manusia terbaik itu banyak bentuknya. Tapi di antaranya adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia terbaik di antaranya adalah siapa yang umurnya dipanjangkan dan amalannya baik. Kemudian pertanyaan tersebut berlanjut, wa ayyun nasi syarr? Dan manusia seperti apa yang terburuk, ya Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Di antara bentuk manusia terburuk itu adalah yang usianya panjang tapi amalannya buruk. Ini sebagai pendahuluan ya, sebuah hadis yang harusnya menjadi penyegaran untuk kita semua sekaligus motivasi untuk berusaha memperbanyak amal saleh. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan kali ini ya, berangkat dari hadis tersebut kita mencoba untuk jadikan renungan ya, atau merenungkan perkara yang berkaitan dengan usia kita, usia yang kita miliki. Usia itu berarti adalah waktu, setiap detiknya yang kita miliki, seperti apa harusnya kita bersikap. Dan berkaitan dengan tema, maksud dari usia, apa tema teh? Usia atau umur? Umur ya? Sama ya, usia sama umur sama. Baik. Berkaitan dengan tema adalah usia, umur kedua manusia, maksudnya apa? Setiap kita hakikatnya memiliki dua umur. Setiap kita, setiap manusia yang hidup, khususnya ini tentu saja menjadi renungan bagi seorang muslim atau seorang mukmin, orang kafir lain pembahasan. Maka setiap kita hakikatnya memiliki dua umur. Umur tersebut adalah yang pertama, umur fisik atau jasad. Dan umur kedua adalah umur amal atau karya yang dihasilkan dari umur yang pertama. Setiap kita hakikatnya memiliki dua umur tadi. Umur apa? Umur fisik atau jasad dan umur atau usia amal ataupun karya yang kita hasilkan. Yang pertama maksudnya adalah umur atau usia fisik ataupun jasad. Mereka adalah orang-orang yang jasadnya dikubur. Dia telah meninggalkan dunia ini, amalannya pun ikut dikubur. Fisiknya mati, karyanya pun juga ikut berhenti. Amalannya pun habis, selesai sampai dia dikuburkan. Ini maksud daripada usia yang pertama. Jenis yang pertama. Ada jenis yang kedua, umur kedua, yaitu umur apa tadi? Ya, karena harus difahami dan dihafal sampai akhir nanti ya, supaya jangan sampai salah faham. Umur kedua adalah umur amalan, umur karyanya. Mereka adalah orang-orang yang meskipun jasadnya telah terkubur, tapi amalannya tetap hidup. Pahalanya tetap mengalir. Padahal usia jasadnya telah berhenti dan fisiknya sudah tertanam di dalam tanah. Tapi amalannya terus hidup. Bahkan bisa jadi sampai hari kiamat kelak. Ada jenis orang yang kedua semacam ini. Mungkin bisa jadi mudah-mudahan di antara kita ke depannya bisa demikian. Maka di kajian kesempatan kali ini ya, adalah sebagai motivasi untuk kita semua agar supaya bisa jauh lebih perhatian terhadap karya ataupun amalan yang kita lakukan sehari-hari yang akan jauh lebih menguntungkan. Jadi maksudnya adalah kita berusaha untuk memperhatikan apa yang kita lakukan selama ini. Apa yang kita lakukan di setiap harinya itu perlu menjadi pertimbangan apakah dia akan bertahan karya. Setiap hari kita berkarya, ya tidak? Tapi karya kita ini yang kita lakukan setiap harinya, apakah dia akan berhenti, stuck ketika kita dikuburkan? Ketika kita meninggal, berapapun usia kita, ataukah karya kita ini dia abadi
Meskipun kita sudah tidak ada di muka bumi ini, tapi amalan yang kita lakukan bisa terus hidup. Tentu saja kita sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa memaksimalkan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mempersiapkan umur kedua kita sehingga bisa meraih keberuntungan yang hakiki di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang yang jadi pertanyaan mungkin ya, tadi sudah kita singgung, apakah setiap orang itu benar-benar punya umur kedua? Kalau tadi sudah dibagikan, setiap kita benar-benar punya umur kedua, tidak? Kira-kira dari apa yang tadi disampaikan. Puntennya ngarah merhatoskeun sadayana abi bakal saya akan ya orang Sunda sadayana teh. Puntennya. Ya. Saya sengaja ngelempar pertanyaan sesekali supaya memastikan semuanya merhatiin ya. Kadang kalau tidak disinggung teh nya nu di jurus sibuk kemarinnya atau hulang-hulang hungkul ya. Ningalikeun tapi duka pikirannya kemana. Apakah setiap kita benar-benar punya umur kedua? Kira-kira. Punya ya? Ya. Baik. Tidak semua. Siapa yang jawabannya tidak? Masya Allah. Ternyata khilaf ya Masya Allah. Ikhtalafal ummah. Jawabannya apa? Kebanyakannya iya. Kebanyakannya iya. Punya umur kedua. Kebanyakan di antara orang yang beriman ya. Kita bahas sekali lagi tentang orang yang beriman. Kebanyakan orang beriman betul-betul memiliki umur kedua. Nanti kita lihat rinciannya. Hal ini berdasarkan sebuah ayat dalam surat Yasin, ayat ke-12. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami telah atau akan mencatat setiap apa yang mereka lakukan, wa atharahum, dan juga akan mencatat bekas-bekas atau peninggalan yang mereka lakukan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan setiap segala sesuatu telah kita catat, telah kami catat di Lauhul Mahfuz. Baik, yang menjadi pembahasan kita adalah kalimat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Para ulama tafsir menyatakan, saya di sini kutip dari Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau menerangkan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ya maknanya adalah dan kami mencatat qaddamu, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat selama hidup, wa atharahum, dan setiap jejak yang dihasilkan dari perbuatan mereka itu dicatat juga. Maka secara khusus kita coba garis bawahi tentang atharahum ya. Jejak-jejak, bekas-bekas apa yang mereka lakukan. Ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir menukil dua pendapat ya. Pendapat pertama wa atharahum, bekas-bekas yang ditinggalkan, maksudnya adalah makna pertama dinukil dari perkataan Imam Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, Mujahid dan yang lain sebagainya. Maksud daripada bekas yang ditinggalkan adalah bekas langkah kaki menuju amal saleh yang mereka lakukan. Ini pendapat pertama. Imam Qatadah itu siapa? Salah seorang ulama dari kalangan tabi'in ya. Salah satu murid daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Sa'id bin Musayyib dan seterusnya. Sampai makanya beliau membawakan ketika menerangkan hal tersebut, jadi maknanya wa atharahum yang dimaksud adalah bekas-bekas langkah kaki setiap melakukan perbuatan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau Imam Qatadah melanjutkan ya, untuk menguatkan pendapat ini, membawakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang kabilah Bani Salimah. Pernah dengar Bani Salimah?
Bani Salimah itu salah satu kabilah yang hidup di kota Madinah di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, sampai sekarang ada. Ya. Jadi ada namanya Masjid Bani Salimah. Pernah dengar? Yang pernah umrah? Atau Masjid Qiblatain. Pernah dengar? Yang berjarak dari Masjid Nabawi itu sekitar 4 atau 5 kilo ya. Sekitar itulah, 3, 4, 5 kilo. Nggak pernah ngitung ya. Masjid Qiblatain. Ya. Masjid yang pernah sholat di dalamnya dengan 2 kiblat itu. Ya. Jadi kabilah Bani Salimah ini mengeluh, mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami mau pindah aja dekat Masjid Nabawi, supaya kalau sholat itu datang lebih cepat. Di awal waktu atau jaraknya dekat, nggak terlalu jauh. Maka Nabi SAW menyatakan kepada mereka, ya Bani Salimah, kata Nabi SAW, diyarakum tuktabu atharukum. Diyarakum tuktabu atharukum. Diyarakum tuktabu atharukum. Sampai diulang 2 kali. Kata Nabi SAW, wahai Bani Salimah, jarak rumah kalian yang jauh itu tuktabu atharukum. Ditulis setiap langkah kaki menuju Masjid Nabawi setiap sholatnya. Maka nggak perlu pindah. Ini jangan ditanya ya, apakah kita harus menjauhi masjid ketika punya rumah? Ini nanti pembahasan lainnya. Tapi dari dalil ini, dari hadis atau riwayat ini, Imam Qatadah membawakan hadis ini untuk memperkuat pendapat tadi apa? Bahwa maksud daripada atharahum itu langkah kaki yang dilakukan oleh seorang untuk menuju perbuatan kebaikan atau amal saleh. Maka ini pertama pendapat pertama atau makna pertama daripada atharahum dalam ayat tadi. Ini juga dinukil dalam tafsir At-Tabari ya, oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya dengan makna yang sama. Pendapat kedua atau makna kedua daripada atharahum adalah, ini dinukil dari perkataan teriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Sa'id bin Jubair, Ibnu Qutaibah dan juga yang lainnya. Mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan atharahum adalah bekas atau dampak kebaikan dan juga keburukan yang seseorang lakukan kemudian dia berdampak atau diikuti oleh orang lain. Yang mana pendapat yang benar? Dua-duanya benar, saling melengkapi. Jadi kalau ada perbedaan pendapat dalam memaknai suatu ayat atau sebuah kalimat dalam Al-Quran ataupun hadis, ya, ini datang riwayatnya secara sahih, maka tidak ada yang bertentangan. Ya. Biasanya tidak ada, secara umum tidak ada yang bertentangan, kecuali mungkin dari sisi sanadnya, mungkin satu sahih, yang satu tidak sahih. Tapi kalau dikorelasikan ya antara keduanya, kalau digabungkan antara dua makna tersebut, maka tidak ada saling bertentangan, bahkan apa? Saling melengkapi. Ya. Maka bisa disimpulkan dari dua makna kalimat atharahum, bekas atau dampak dari yang mereka lakukan, bisa kita simpulkan bahwa setiap langkah menuju kebaikan atau perbuatan amal saleh akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala berikut dengan dampak yang dihasilkan dari perbuatan tersebut, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Hadirin sekalian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, inilah yang menjadi pembahasan kita. Inilah yang dimaksudkan dengan apa? Umur kedua seorang manusia. Hal ini tentu saja berdasarkan sebuah riwayat hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Mungkin hadis yang cukup familiar di tengah kita. Man sanna fil islami sunnatan hasanah fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang melakukan suatu amal kebajikan, suatu amal kebaikan, kemudian kebaikan tersebut diikuti oleh orang lain, menjadi inspirasi untuk melakukan amalan tersebut oleh orang lain, maka orang yang menjadi inspirator tersebut, dia juga kebagian kebaikan, kecipratan pahala secara utuh dari orang yang meniru perbuatannya tersebut tanpa mengurangi pahala orang kedua yang melakukannya.
Bisa difahami ya? Baik. Jadi dia menjadi inspirasi. Ya, siapa saja yang melakukan suatu amal kebaikan, perbuatan kebajikan, amal saleh, kemudian diikuti, dicontoh, menjadi inspirasi bagi orang lain, maka ia mendapatkan pahala secara utuh, meskipun tidak melakukannya. Misalnya dia melakukan sekali, diikuti oleh orang lain dapat pahala tidak? Dapat pahala. Pahala dari mana? Amal soleh tersebut. Pahala dari amalan tersebut juga diperoleh oleh orang yang menjadi inspirasi tadi, utuh, tanpa mengurangi pahala orang kedua yang mengikuti. Oh, ini keuntungan luar biasa. Makanya penting menjadi inspirasi kebaikan. Ya. Pahalanya dia dapatkan tanpa melakukan amalannya sekalipun. Bahkan ketika orang tersebut sudah meninggal, sudah mati terkubur di dalam tanah sekalipun, tapi dia menjadi inspirasi kebaikan secara terus-menerus. Teringat. Orang kedua tadi yang mengikuti, diikuti lagi oleh orang lain. Orang pertama tadi dapat juga kecipratan kebagian pahala. Luar biasa, menjadi inspirator kebaikan itu tidak main-main. Pahalanya bisa mengalir terus sampai hari kiamat kelak. Namun hadirin sekalian rahimakumullahu jami'an, ada sebuah peringatan. Ternyata umur kedua ini tidak selalu baik. Umur kedua yang tadi kita bahas itu ternyata tidak selalu baik. Kenapa demikian? Karena ada juga yang menjadi umur keduanya itu buruk. Ini sangat merepotkan. Bisa merepotkan di dunia, sudah puguh merepotkan di akhirat. Maka lanjutan hadis yang tadi kita sebutkan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'. Barang siapa yang melakukan suatu keburukan, suatu kemaksiatan, fa'umila biha, kemudian menjadi inspirasi keburukan bagi orang lain, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha. Maka orang pertama yang menjadi inspirasi tadi juga mendapatkan dosanya utuh tanpa mengurangi dosa orang kedua yang mengikutinya. Ini menjadi peringatan untuk kita semua. Maka hendaknya setiap kita berusaha untuk berhati-hati ketika melakukan suatu keburukan. Bukan hanya berhati-hati, tapi apa? Berusaha meninggalkan keburukan. Ada orang maupun tidak ada orang, dilihat orang lain ataupun tidak dilihat oleh orang lain, karena Allah Maha melihat. Karena kalau kebiasaan melakukan kemaksiatan sembunyi-sembunyi, ini dampaknya luar biasa. Ya, ada pembahasan lain ya. Di antara sebab, bahkan tidak salah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya pernah menyatakan salah satu sebab penyebab orang mendapatkan su'ul khatimah di akhir hayat itu adalah apa? Terbiasa melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi. Na'udzubillah. Maka ini perlu jadi perhatian setiap kita. Maka setiap keburukan yang dilakukan oleh seseorang kemudian menjadi inspirasi bagi orang lain, ini perlu berhati-hati. Ini perlu betul-betul diwaspadai. Ya. Agar supaya dosa tersebut tidak kecipratan oleh kita. Tidak kecipratan oleh dosa tersebut. Kita tidak terciprat oleh dosa tersebut. Bahkan yang meruginya apa? Kalau boleh kita katakan sialnya. Apa? Kita sudah mati terkubur di dalam tanah, dosa yang menjadi inspirasi bagi orang lain yang kita lakukan terus mengalir. Bisa jadi sampai hari kiamat kelak. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita coba contohkan sedikit ya, beberapa contoh sedikit. Jangan sampai kita ini coba menjadi perhatian kita juga kepada anak-anak kita. Atau kepada orang lain boleh dilakukan juga. Jangan sampai kita, ini mumpung rata-rata orang tua ya,
yang mungkin sudah punya anak, bahkan sebagian sudah punya cucu ya. Jangan sampai menormalisasikan perkataan atau ucapan atau kata-kata, kalimat-kalimat buruk. Mudah-mudahan di sini mah tidak ada, insya Allah ya. Terbiasa dengan mengucapkan kalimat gelodok misalnya, saya plesetin. Apalah kalimatnya, nggak tega, mulut ini berat untuk mengucapkannya. Meskipun sebagai contoh, tapi kita tahu bersama ada kata-kata yang subhanallah kalau kita dengar, apalagi entah ya, kita guru ya, jadi kalau saya guru terbiasa ngajar anak-anak, kalau dengar kata-kata dari murid-murid atau anak-anak lain itu waduh gemes sekali, sampai nggak tenang ya. Ini jangan dinormalisasikan. Kalau saya secara pribadi ketemu anak seperti itu, rumah samping saya kan ada SD itu ya. Kadang sebagian anak-anaknya itu terdengar kalimat-kalimat yang yakni ya, kita tahu bersama. Kalau saya jumpai di hadapan atau dekat dengan saya biasanya tegur. Tapi tegurnya baik-baik, Bapak Ibu ya. Ulah disentak, ulah dipolototan. Itu mungkin seketika dia iya, ngangguk, diam. Tapi gara-gara sieun, gara-gara takut, bukan karena nurut, bukan karena mikir. Tapi kasih tahu pelan-pelan. Ujang teu kenging siga kitu teh. Nah teh awon. Teu sae. Ya. Ulah dugikeun menjadi janten kebiasaan. Piraku tos ageng kitu. Piraku salat ka masjid wae tapi ucapan siga kitu. Ya. Harus dikasih tahu. Jangan dinormalisasikan, ya. Apalagi saat ini kita di zaman teknologi, ledakan informasi dan seterusnya, banyak video-video, cuplikan-cuplikan orang-orang yang berbicara, tidak jarang diselipkan dengan kalimat-kalimat yang tidak layak seperti itu. Ya. Ada yang mengatakan, ya, salah sendiri anak Anda tidak dipantau ketika pegang gadget katanya. Anda yang salah sebagai orang tua, bukan tayangannya yang salah. Lah ente ngomongnya begitu. Kenapa harus begitu? Apakah mengharuskan keluar ucapan-ucapan semacam itu? Enggak. Maka ini menjadi peringatan bagi kita semua, jangan sampai menginspirasi orang lain. Sekarang influencer atau youtuber semacam itu jadi inspirator tidak? Dengan mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Na'udzubillah, jangan sampai kita semacam itu. Keluar kalimat-kalimat yang sama sekali tidak pantas sebagai seorang manusia. Jangankan sebagai seorang mukmin. Seorang manusia keluar binatang-binatang yang najis, subhanallah. Ada lagi keluar kalimat-kalimat yang saya nggak sampai hati untuk mengucapkan. Kita tahu bersama banyak kalimat-kalimat yang subhanallah kita sedih dengarnya diucapkan atau keluar dari mulut-mulut anak usia belum 10 tahun, subhanallah. Itu ditegur. Ya. Maka kita jangan sampai menjadi inspirasi. Kalau tidak, bayangkan kita terbiasa mengucapkan kata atau kalimat yang sangat tidak layak tersebut didengar oleh orang lain. Sehingga orang lain juga ngikut. Kena nggak dosanya? Kena. Apalagi satu circle terbiasa dengan mengucapkan kalimat tersebut. Maka hati-hati. Pilih-pilih circle ini. Ya, terbiasa kita gaul dengan semacam itu. Tidak hanya anak-anak. Kalau bisa kita tegur orang yang memungkinkan bisa berubah karena kalimat kita. Bro atau tekudu lah ngomong siga gitu. Ya, nggak perlu. Biasa weh. Ya. Abi mah tuh biasa gitu nguping siga gitu teh. Disampaikan secara baik-baik yang kira-kira dia bisa menerima, ya. Maka disampaikan dengan cara terbaik yang kira-kira bisa diterima. Ya, ulah dipotong-potan. Ulah sambil dicubit, ulah sambil diancam begini. Ya, ngomong sekali dari siga gitu awas. Ya, itu bahkan bisa jadi tambah-tambah nanti semakin menjadi. Intinya, ya, maka kita jangan sampai menjadi inspirasi keburukan bagi orang lain sehingga dosa yang dilakukan oleh orang lain tanpa kita lakukan bisa jadi kita kecipratan kebagian dosa tersebut bahkan ketika mungkin kita sudah mati. Sulit itu tobatnya, ya. Maka perlu diperhatikan. Contoh lain, ini punten secara khusus kepada ibu-ibu, ya. Kalau jamaah di sini mungkin tidak termasuk contoh ini, mudah-mudahan. Mungkin nanti di-share di medsos ya. Jangan sampai seorang wanita atau apalagi seorang ibu
yang menjadi inspirasi bagi anaknya tidak berhijab. Kalau seorang ibu tidak berhijab, anaknya kira-kira bagaimana? Minimal sulit untuk diperintahkan berhijab, ya tidak? Meskipun mungkin, aduh, saya taubat si perempuan ini, ya, seorang ibu tersebut, mudah-mudahan Allah terima. Tapi ketika anaknya sudah beranjak agak dewasa, sudah usia SMP, SMA, diperintahkan untuk, nak berhijab yuk, ibu juga udah berhijab. Oh, mama oke bahula gitu. Saya kan lagi cantik-cantiknya, lagi gaul dan seterusnya. Bayangin. Ya. Sudah pabelit ya jadi. Aku bahasa Sunda wae gitunya. Bahasa Indonesia lebih universal ya. Coba kita bayangkan, seorang ibu yang menjadi inspirasi tidak berhijab bagi anaknya. Anaknya kemudian tidak mau berhijab atau sulit untuk berhijab, kira-kira cucunya seperti apa? Sama. Bisa kita bayangkan ya, setiap lelaki yang melihat aurat tersebut, melihat dia tidak berhijab, laki-laki tersebut dosa, wanita tersebut berdosa. Apalagi dia share di medsosnya. Meskipun cuma sejepret foto. Buram lagi. Tidak cantik sekalipun bahkan. Berdosa tidak? Apakah yang berdosa itu yang nugarilis hungkul? Tentu saja tidak. Bahkan kadang menjadi polusi mata. Sekalipun bisa berdosa. Berdosa, tidak berhijab. Perintah Allah. Begitu tidak? Di-share di medsos. Yang melihat kira-kira berapa orang? 2 atau 3 orang? Followingnya saja ratusan, mungkin ribuan. Masuk thumbnail, masuk di berandanya dan seterusnya, kelihatan. Meskipun cuma 1, 2, 3 detik. Jadi dosa tidak? Ribuan orang. Bahkan bukan hanya sekedar followingnya saja atau orang yang mengikutinya saja. Di luar followingnya juga apa? Bisa melihat. Bisa tidak? Kalau tidak digembok, ya. Kalau tidak di-lock, tidak dikunci akunnya, kelihatan. Apalagi mungkin video. Tidak 1 postingan. Puluhan, mungkin ratusan postingan. Dilihat bukan cuma 2, 3 orang, tapi ratusan, mungkin ribuan. Followersnya jutaan. Subhanallah. Kebayang tidak? Maka ini menjadi peringatan bagi setiap kita semua. Kita bayangkan ya, secara khusus bukan hanya ibu-ibu, bukan hanya peringatan untuk ibu-ibu di sini, juga kita punya anak-anak perempuan juga, jangan sampai seperti itu. Coba kita renungkan hal tersebut ya. Dia menjadi inspirasi keburukan bagi orang. Kalau tidak berhijab ternyata lebih cantik. Pendapat sebagian pihak. Wah, saya juga akan seperti gaya rambutnya ditiru, gaya pakaiannya ditiru, ada yang terbuka sedikit-sedikit dan seterusnya. Ditiru tidak? Jadi inspirasi keburukan tidak? Subhanallah, dosanya akan mengalir, bisa mengalir. Bisa sampai dengan hari kiamat mengalir kepada orang tersebut. Bahkan tadi, kalau boleh dikatakan, sialnya, dia sudah mati, terkubur di dalam tanah, dosanya masih terus mengalir. Medsosnya apakah hilang? Masih tetap ada. Kalau dia tidak matikan ya. Ada sebetulnya cara ya, kalau kita sudah meninggal bisa terhapus sendiri. Tapi kalau tidak diaktifkan fitur tersebut, dia bisa terus ada di medsos tersebut. Seterusnya mungkin bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, Allahu a'lam. Dilihat setiap pasang mata yang melihatnya berdosa. Laki-laki tersebut atau orang lain tersebut melihat dia berdosa, orang yang ada di foto tersebut juga bisa berdosa. Maka ini menjadi peringatan bagi kita semua. Baik, kita lanjut sedikit. Sampai jam berapa? 7:30. Baik, kurang lebih setengah jam lagi ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi kita sudah sampaikan bahwa atau beberapa contoh yang bisa menjadi inspirasi atau menjadi peringatan bagi setiap kita, jangan sampai menjadi inspirasi keburukan bagi orang lain.
Karena akan bisa menjadikan dosa yang tidak kita lakukan, tapi dosanya kita dapatkan. Bahkan bisa jadi sampai dengan hari kiamat, ya, tidak terputus. Amat sangat merugi orang yang semacam itu. Maka setiap kita berusaha untuk memperhatikan apa yang kita lakukan, berusaha untuk memperbanyak amal saleh kebaikan, berusaha untuk menjadi inspirasi kebaikan bagi orang lain yang tentu saja pahalanya terus mengalir kepada kita semua meskipun kita telah meninggal dunia. Kita ambil contoh sebaliknya. Contoh kebaikan yang bisa menjadi inspirasi bagi setiap kita. Kita ambil contoh di antara para ulama saja ya. Salah satunya adalah Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf rahimahullahu ta'ala. Pernah dengar nama ini? Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf. Pernah dengar? Kalau saya lanjutkan sedikit namanya langsung tahu. Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Siapa? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Itu nama aslinya. Namanya aslinya Yahya ibn Sharaf. Abu Zakaria itu kunyahnya. Pernah dengar nama Imam Nawawi? Tentu saja kita tahu ya. Subhanallah. Beliau itu meninggal atau wafat di usia berapa? 44 atau 45. Banyak yang sudah melampaui kelihatannya ya. Masya Allah. Semoga Allah berkahi umur kita semua. Beliau wafat di usia 44 atau 45, tapi karyanya abadi sampai sekarang. Di antara karya beliau apa? Yang paling fenomenal adalah apa? Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini disebutkan oleh para ulama merupakan kitab yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin setelah Al-Quranul Karim. Di masjid ini biasanya ada tuh kitab Riyadhus Shalihin, meskipun ada terjemah, ya tidak? Ada nggak? Biasanya ada ya. Setiap masjid, bahkan musola-musola kecil, cetakannya sudah nggak tahu puluhan tahun yang lalu, biasanya ada. Dibacakan kadang ya, meskipun cuman dibaca bukunya, tidak dijelaskan, tapi seringkali kita jumpai Riyadhus Shalihin itu banyak sekali dimiliki oleh setiap orang. Karyanya abadi. Beliau tadi usianya berapa? 40-an ya, 45 tahunan. Apakah satu karya beliau? Banyak. Syarah Sahih Muslim atau Arba'in Nawawi. Banyak kitabnya, belasan atau sampai puluhan. Usianya 45 tahun. Tapi karyanya sampai sekarang. Beliau wafat di usia berapa? 45 tahun, sekitar abad ke-7 ya, 650-an ya. Sekitar itu, 650-60. Sekarang abad ke-7, sekarang abad ke berapa? Abad ke-15 ya. Abad ke-15. Ya tidak? Berarti sudah berapa tahun yang lalu itu? 15 dikurangi 7 berarti sekitar 8 tahun. 8 abad, 800 tahunan yang lalu. Usia karya umur kedua beliau sudah 800 tahun. Dari Arba'in Nawawi, Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin. Subhanallah, 45 tahun usianya. Kita usia berapa rata-rata ini? Ada yang 20, 30, ada yang sampai 80, subhanallah ya. Ini saya bukan mapatahan, bukan mau ngomel-ngomelin antum ya. Saya juga sama. Karya belum punya karya yang cukup baik. Tapi ini menjadi renungan untuk setiap kita. Demikian juga dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, imam-imam yang lain. Subhanallah, karya yang mereka ciptakan, karya yang mereka lahirkan itu abadi sampai dengan saat ini. Karyanya masih hidup, amalannya masih hidup. Tentu saja mudah-mudahan pahalanya terus mengalir sampai dengan detik ini. Sudah ratusan tahun yang lalu, sudah berabad-abad yang lalu. Tidak kebayang ya, betapa banyak pahala yang
mereka miliki, yang mereka dapatkan. Tapi sebetulnya kita juga rajin nulis. Nulis apa? Nulis status. Getol pisan ya. Ayo ngopi ya. Sore syahdu bersama sunset dan segelas kopi. Ya, kulubuhui ya, Masya Allah. Getol orang yang nulisnya. Tapi status WA atau status postingan. Ya maksudnya ini menjadi renungan untuk kita semua. Apakah harus dengan karya tulis semacam itu untuk bisa mendapatkan pahala yang mengalir kepada kita sampai dengan bahkan setelah mati kita? Tentu saja tidak terbatas dengan perkara demikian saja. Umur kedua ini ya banyak bentuknya yang mudah-mudahan bisa kita lakukan. Di antaranya adalah kita lihat sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang juga mungkin cukup familiar di tengah-tengah kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Muslim, "Idza mata al-insan atau idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika mati seorang manusia, jika seorang manusia seorang Bani Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya illa min thalath, kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah sadaqatin jariyah, wal ilmu yuntafa'u bihi, wa waladun salih, wa waladin salihin yad'u lahu. Yang pertama yang juga bisa mengalir pahalanya, tidak terputus sampai dengan kematian kita di dunia, adalah dengan apa? Sadaqatun jariyah. Berinfak sedekah, keluarkan harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua tadi apa? Al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Wa waladin salihin yad'u lahu. Kita coba bahas satu persatu sedikit ya. Rincikan sedikit. Yang pertama adalah sadaqatun jariyah. Sadaqatun jariyah kita faham ya, bagaimana bentuknya. Infak sedekah, keluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuknya adalah wakaf tanah misalnya. Bisa menjadi umur kedua kita selama wakaf tersebut digunakan untuk kebaikan, untuk masjidkah, untuk sekolahkah, untuk lembaga dakwahkah, untuk lembaga pendidikankah, dan seterusnya. Selama tanah tersebut digunakan untuk kebaikan, akan mengalir terus pahalanya kepada pewakaf tadi. Ya. Atau bahkan bukan cuma wakaf seperti itu ya. Kita jumaahan ada kenceleng ya. Ada kenceleng untuk pembangunan masjid. Setiap yang kita, misalnya kita keluarkan, biasanya berapa? 2.000. Ya, nggak apa-apa ya. Tapi malu kalau di rekening MM-an, nggak lewat kenceleng jumaahan, nggak lebet kena 500. Itu 2.000 hungkul. Nu lecek deh. Nu pang lecek na itu biasa. Ngado anak sataker habak kita teh ya, minta beunghar ya, anak cucu pinter, istri solihah dan seterusnya. Asa isinnya saya juga merasa malu. Setiap apa yang kita berikan, infak sedekah tersebut mungkin digunakan untuk nembok dinding kah, untuk beli keramik kah, untuk perbaikan AC atau kipas, untuk beli lampu. Selama lampu tersebut digunakan, penerangan yang digunakan untuk kebaikan, untuk tilawatul Quran, untuk majelis ilmu, untuk salat, membaca Al-Quran dan seterusnya, maka pahalanya terus mengalir. Subhanallah. Maka ada sebagian orang itu, kita memang perlu pintar-pintar, pandai-pandai mencari celah agar supaya apa yang kita keluarkan itu tidak berhenti amalan muta'addi. Dia terputus sampai dia itu dikeluarkan begitu saja, udah selesai. Ya. Tapi coba kita berpikir agar supaya apa yang kita lakukan itu menjadi abadi, menjadi jariyah, terus mengalir kepada kita semua. Seperti sebagian ada toko bangunan ya, seringkali memberikan support kepada pembangunan masjid kah, pesantren kah, subhanallah. Ini betul-betul menjadi inspirasi kebaikan, mudah-mudahan pahalanya terus mengalir. Tembok yang tegak
di atas semen yang dia keluarkan, di atas bebatuan mungkin, cat yang terus digunakan tersebut, maka pahalanya terus mengalir. Subhanallah. Maka ini di antara bentuk shadaqatun jariyah. Ya. Di antaranya juga adalah wakaf mushaf. Nah, ini juga sering dilakukan oleh sebagian pihak. Ini juga menjadi inspirasi kebaikan. Tapi khusus wakaf mushaf ini perlu digarisbawahi ya. Tidak semua ma'had itu menerima mushaf yang sesuai dengan kriteria kita. Sebagian ma'had itu apa? Punya kriteria khusus terkait mushaf. Sehingga jangan salahkan ma'had ketika apa? Mushafnya tidak sesuai dengan standar yang mereka miliki. Maka antum yang bisa lakukan, terkadang saking banyaknya wakaf mushaf itu apa? Numpuk di kantor itu. Seperti di tempat saya. Mushaf itu ratusan berkerdus-kerdus, numpuk. Dan santrinya cuma 100, yang datang 700, bayangkan. Kalau di tempat saya ya, setiap tahun itu cuma terima 35 sampai 40 santri saja. Yang nunggu habisnya nggak tahu kapan. Jadi kadang perlu kita strategi. Jadi tidak tergunakan, tidak terpakai. Ya, merasanya saya sudah berwakaf mushaf, setiap huruf yang dibaca oleh setiap santri itu akan mengalir pahalanya kepada kita. Belum tentu itu nggak dipakai. Makanya tanya dulu, Ustaz butuh mushaf tidak? Ya. Kalau saya secara pribadi biasanya sampaikan, ini mushaf apakah khusus untuk santri ataukah boleh dihibahkan atau diwakafkan ke tempat lain? Nah, ini jadi jelas akadnya. Kalau khusus santri, maka kita punya kriteria tertentu dan digunakannya mungkin untuk angkatan keberapa. Begitu. Ya, tidak langsung digunakan. Tapi kalau mau dilimpahkan kepada pihak yang lain, ke masjid-masjid atau ke ma'had yang lain, maka kita akan salurkan yang kira-kira langsung digunakan ketika itu juga. Ya. Maka ini juga menjadi strategi untuk kita agar supaya bisa mendapatkan pahala jariyah semacam itu. Kemudian kata Nabi SAW, wal ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ini juga bisa menjadi umur kedua kita. Umur baik bagi kita semua. Umur kedua yang baik yang pahalanya akan mengalir terus kepada kita semua. Di antaranya adalah seperti para ulama tadi. Contohnya, menulis karya yang akan bermanfaat untuk umat. Di antaranya juga adalah ya, ini apa? Menjadi peringatan buat kita juga ya, atau pelajaran untuk kita semua. Jangan sampai anak-anak kita keduluan diajarin oleh guru-guru TK TPA. Minimal untuk membaca suratul Fatihah. Kita ajarkan. Aduh, Ustaz, bacaan saya masih terbata-bata, belum terlalu lancar. Enggak apa-apa. Itu juga menjadi peringatan. Kita juga perlu belajar ternyata. Ya. Jangan berhenti belajar makanya. Alhamdulillah sekarang banyak majelis-majelis tahsin. Ya. Ikuti. Kenapa perlu seperti itu? Ini anak kita. Jangan sampai keduluan oleh guru-guru TK. Oleh guru-guru sekolah. Kenapa? Karena setiap dia melakukan sholat, membaca suratul Fatihah, akan mengalir pahalanya kepada guru yang mengajarkannya. Kita harap kita menjadi guru pertama untuk membaca Al-Quran anak-anak kita. Kalau bisa seperti itu, lakukan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah jami'an, anak usia baru bisa bicara, sekitar 2 tahun, 2-3 tahun, terus dicekoki bacaan-bacaan Al-Quran. Baca Al-Fatihah terus menerus, meskipun nggak ngikutin, tapi dia dengar, karena telinga ini salah satu indera yang tidak bisa istirahat. Ya, dia akan mendengar terus, sadar ataupun tidak akan masuk dia. Ya, maka diperdengarkan terus Al-Fatihah. Baca di atas motor kah, di dalam mobil kah, di dalam perjalanan kah, lagi tiduran kah, lagi main bersama kah, bacakan. Kita yang bacakan. Lama kelamaan dia akan masuk ke memori. Bahasanya mungkin alam bawah sadar, itu masuk. Ketika sudah bisa lancar berbicara, insya Allah mudah untuk hafal. Makanya jangan keduluan sama guru-guru TK TPA. Harusnya kita yang mengajarkan. Ya. Aduh, kaburu aki-aki Ustaz. Punten ya. Nggak apa-apa, yang bisa dilakukan, lakukan. Ya. Tidak terbatas hanya itu saja. Maka ini juga bisa dilakukan, subhanallah. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi dalam hadis dikatakan wa waladin salihin yad'u lahu, dan anak saleh yang mendoakan
kedua orang tuanya tadi. Yang dimaksudkan dengan doa anak saleh di sini adalah para ulama menyatakan ketika menerangkan hadis ini bukan terbatas dari doa saja. Doa minta diampunkan ke orang tuanya, doa kebaikan untuk orang tuanya, ini akan mengalir kepada orang tuanya. Di samping itu juga setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, maka orang tuanya pun akan kecipratan. Catatan, kalau orang tuanya menjadi inspirasi kebaikan. Ada anak baik, ya. Ada anak baik itu biasanya kebanyakan apa? Berasal dari keluarga baik-baik. Rata-rata begitu. Kenapa begitu? Karena orang tuanya menjadi inspirasi. Tutur katanya baik. Adabnya bagus. Tingkah lakunya itu tidak menyebalkan. Tidak merusak. Dan seterusnya. Ini dari mana perlakuan seperti itu? Dari rumahnya. Maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, kedua orang tuanya pun akan mendapatkan aliran pahala dari perlakuan anak tersebut. Ya. Jadi peringatan juga jangan menjadi tadi apa? Inspirasi keburukan. Ya. Ini tadi sudah kita bahas ya, tapi perlu perhatian lebih tentang perkara tersebut. Baik. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Secara khusus tadi untuk anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya, jadi sekali lagi tidak terbatas dari berdoa saja. Tapi apa? Setiap amal saleh yang dilakukan bisa mengalir pahalanya kepada kedua orang tua. Maka ada pertanyaan, mendidik anak itu mudah atau gampang? Kumaha ibu-ibu? Bapak-bapak ngawaler dah. Ini jarang ya gaul sama anak. Mendidik anak itu mudah atau gampang? Itu dua anak. Sulit. Sulit atau sulit banget? Ini mungkin pertanyaan yang lebih pas ya. Tidak mudah. Kenapa ya ngajarin anak untuk bisa baca? Miwarang sholat weh. Kudu dihayo-hayo. Kadang kudu dipeurepan heula nya bapaknya. Kadang kudu ngaluarkeun sapu heula, kadang kedah kudu ngagorowok heula kadang ya. Yang kurang-kurang sabar itu kudu disentak heula. Dipolototan, disentak, kadang diciwit oge eta teh. Jadi pertanyaannya tadi apa? Mendidik anak untuk melakukan kebaikan itu sulit atau sulit banget? Sulit banget. Kenapa ya suka bertanya? Kenapa kok sulit banget nyuruh anak atau mendidik anak itu? Kenapa sulit banget? Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Kenapa? Mendidik anak kenapa sih sulit? Ya. Bahkan sekilas apa? Mungkin ada ustadz sekalipun kadang anaknya bandel, begitu nggak? Padahal didikannya sudah kelihatan kalau ngajar santri itu apa? Tegas. Kadang sampai level galak ya. Piraku ke anakna lembek, moal gitu, biasana ya. Termasuk yang rada tegas, ya. Meskipun nggak mukul ya. Paling merepan ya. Enggak ya. Jadi tegas. Ke anak juga sama, saya cukup keras sebetulnya. Kalau anak, saya bahkan nyentil, meskipun masih 5 tahun. Khususnya anak laki ya. Kalau perempuan mungkin nggak begitu. Di kondisi tersebut kadang ngintrek, kadang nyepret ya. POC sedikit ya. Ya terserah apa kata orang, terserah ya. Anak-anak saya ya. Kenapa sulit banget? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang mau jawab nggak? Langsung saya yang jawab ya. Kenapa sulit banget untuk mendidik anak secara khusus dalam kebaikan? Karena hasil dari pendidikan tersebut ganjarannya juga sangat besar. Salah satunya apa? Lihat ini. Menjadi aliran pahala, menjadi sumber pahala bagi kedua orang tuanya. Saya tanya ke Bapak Ibu. Ada merek mobil tertentu, Alphard ya misalnya. Harganya berapa itu? Katakanlah 1M ya. Ada nggak yang harganya 20.000? 200.000? Ada nggak? Susah ya. Potona hungkul meureunnya itu. Mau mobilan masih rada mahal, meureun 300.000-an.
potona hungkul. Pentil nage meureun 500.000 meureun nya. Dan saya nggak punya. Ada orang yang punya di sana. Tapi nggak mungkin harganya 200.000, 2 juta ge moal atuh ya. Pelek nage meureun belasan juta meureun nya. Maksudnya apa? Sesuatu yang sangat bernilai tidak bisa diraih dengan mudah. Sesuatu yang nilainya itu luar biasa besar tidak mungkin bisa diraih dengan perkara-perkara yang kecil. Tidak bisa dilakukan dengan usaha-usaha yang seadanya, nggak bisa. Kenapa penghafal Al-Quran itu dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Di antara sebaik-baik manusia adalah para penghafal Al-Quran. Kenapa para penghafal Al-Quran itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Iqra warqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Setiap hafalan Al-Quran yang dimiliki oleh orang, dia akan semakin tinggi, semakin besar, semakin banyak hafalannya, dia derajat di surganya akan semakin tinggi. Hafalannya sempurna, mendapatkan surga tertinggi. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa dapat derajat surga tertinggi? Yang jadi pertanyaan, ngafalin Quran itu susah atau susah banget? Hah? Susah banget. Susahnya ampun-ampunan, dihafal. Ngapalkeun 5 ayat weh, ayat kahiji apal, ayat kadua apal, ayat katilu apal. Ayat nu kahiji tos ical deui eta teh. Benar atau betul itu? Kenapa menjadi seistimewa itu? Karena ganjarannya luar biasa. Sekali lagi, sesuatu yang besar mustahil bisa diraih dengan usaha yang seadanya. Maka mendidik anak itu tidak gampang. Harus bersabar tentu saja. Harus ulet. Tidak berhenti berdoa. Ya. Harus betul-betul salah satu faktor utama bisa pendidikan itu mudah diterima oleh pihak lain termasuk anak-anak kita adalah hendaknya kita menjadi inspirasi atau menjadi qudwah bagi orang-orang yang ingin kita didik tersebut. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi 3 perkara tersebut ya, di antara hal yang juga bisa menjadi inspirasi kita agar supaya pahala yang bisa kita dapatkan itu mengalir secara terus-menerus meskipun kita sudah meninggal, bisa jadi sampai dengan akhir atau hari kiamat kelak. Dan tidak hanya terbatas 3 hal ini saja sebetulnya. Tidak hanya terbatas di 3 hal ini saja. Saya sebutkan cepat ya, di antara riwayat yang menyebutkan tentang perkara yang bisa terus mengalir pahalanya sampai dengan hari kiamat ya, adalah riwayat Al-Bazzar ya, hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah." Di antara yang juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Siapa saja seorang muslim yang menanam suatu tanaman, pohon, buah-buahan atau apapun bentuknya, fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun, kemudian dari tanaman tersebut diambil manfaatnya, entah itu oleh manusia, entah itu oleh hewan ataupun seekor burung sekalipun, manfaatnya dirasakan oleh makhluk-makhluk tersebut, illa kana lahu shadaqatan ila yaumil qiyamah. Maka itu juga bisa menjadi sedekah sampai hari kiamat. Nanam singkong kah, pisang kah, atau apapun, bahkan sekedar untuk menjadi tanaman untuk berteduh, itu bisa menjadi sedekah. Subhanallah. Bahkan setiap tanaman yang kita tanam itu bisa menjadi manfaat untuk banyak pihak. Untuk ulet misalnya, untuk papatong kah kupu-kupu, kupu-kupu ya, untuk kupu-kupu, untuk binatang apapun. Daunnya dimakan. Ulah sedih, Allah, iya kadang sedih gitu ya. Kuhileut digegelan daun-daun. Allah, ya gagal panen ya. Enggak perlu sedih Bapak Ibu. Kenapa? Itu jadi sedekah untuk ulet tersebut. Jadi pahala tidak? Jangan digagalkan pahala tersebut dengan rasa haneul tadi ya. Rasa kaambak, hileud ieu dipaehan hileudna, dipites subhanallah.
itu sedekah untuk hilet tersebut atau untuk binatang lainnya. Ya, maka nggak perlu. Itu jadi sedekah. Maka setiap tumbuhan, cacingkah di dalam, ngambil manfaat, ya, dan seterusnya. Bisa nahan air, ya tidak. Ini juga bisa menjadi manfaat. Hadis riwayat yang lain dari Al-Bazzar, tadi. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhun wa huwa fi qabrihi ba'da mautih." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada 7 perkara yang pahalanya bisa mengalir kepada seorang hamba meskipun dia sudah ditanam di dalam kuburnya. Yang pertama adalah man 'allama ilman. Yang pertama adalah yang mengajarkan ilmu. Setiap ajaran kebaikan yang diberikan oleh orang lain kepada kita, maka orang tersebut akan mendapatkan pahalanya ketika kita amalkan. Wah, ini luar biasa kalau kita bahas. Saya pernah bikin kajian tentang khusus terkait amalan mengajar, ya, yang pahalanya luar biasa agung. Baik. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama adalah di antara yang bisa mengalir pahalanya sampai dengan hari kiamat adalah mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua adalah wa ajra nahran, mengalirkan air. Ini air manfaatnya luar biasa. Setiap tumbuhan yang hidup gara-gara aliran air yang kita alirkan, itu juga bisa menjadi sedekah. Selama air tersebut mengalir, digunakan manfaatnya untuk apapun. Untuk tumbuhan sekalipun, apalagi untuk manusia. Bisa jadi mandikah dan seterusnya. Yang ketiga, wa hafara bi'ran, menggali sumur. Ini juga banyak dilakukan oleh para muhsinin, ya, entah kemana. Termasuk di ma'had kita juga. Masya Allah, ya, banyak muhsinin yang kalau mau bikin sumur, hubungi kita aja. Nggak ada biaya apapun, subhanallah. Orang-orang semacam ini yang mengerti, ya, tentang perkara, ya, sedekahun jariyah semacam ini. Kemudian yang berikutnya adalah wa gharasa nakhlan, menanam tumbuhan. Tadi hadisnya sudah kita sampaikan. Au bana masjidan, berikutnya adalah yang membangun masjid. Mewakafkan tanahnya, kemudian membangun masjidnya. Termasuk kita mungkin yang berdonasi 10.000 kah, 50.000 kah, 100.000 kah, 1 sak semen kah, dan seterusnya. 2.000 juga termasuk lah, oke, ya. Tapi ulah 2.000 teuing, ya, kalau kita berkecukupan, sangat berkecukupan, 2.000 teuing mah asa kebangetan, ya. Ini bukan memaksa, ya, tapi ini kita perlu sadar ini, ya, bahwa 2.000 yang lecek tadi, ya. Kalau kita rubah menjadi warna biru 50.000 atau 100.000, inilah yang abadi. Kita itu kadang, kenapa yang dikasih masukin kenceleng jumaahan itu 2.000, nu lecek deh tadinya, numpang lecek, nah. Kenapa yang itu kita berikan? Karena kita menyangka bahwa yang di dompet kita ini yang abadi. Salah besar. Yang abadi itu justru yang masuk kepada kenceleng digunakan fasilitas masjid untuk beribadah. Itu yang abadi. Ini maksudnya bukan memaksa, ya, tapi memang seperti itu. Ya, hakikatnya seperti itu. Wabana masjidan, ya, yang membangun masjid termasuk tadi donasi-donasi untuk pembangunan masjid tersebut. Awaratha mushafan, atau yang memberikan mushaf tadi seperti yang kita sebutkan juga. Au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautihi, atau dia memiliki seorang anak yang meminta atau beristighfar kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Jadi ini 7 perkara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ya, sebagai beberapa hal yang bisa kita lakukan yang mudah-mudahan pahalanya bisa mengalir kepada kita semua meskipun kita sudah meninggal. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, sebagai penutup kajian kita ya, saya coba sebutkan sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau menyatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallu man yajuzu dhalik. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, umur umatku itu rata-rata antara 60 sampai dengan 70 tahun. Hanya sedikit saja orang yang melampaui 70 tersebut. Mungkin ada yang sudah lebih dari 70 di sini, ya. Bapak, ya, mudah-mudahan diberkahi umurnya, Pak, Masya Allah. Itu sudah bonus, itu lebih dari 70, Masya Allah. Maksudnya apa? Subhanallah, sekali lagi saya ulangi sebagai penutup. Di antara manusia ada yang amalannya itu terkubur bersamaan terkuburnya jasadnya.
Sehingga begitu dia mati, tidak ada lagi bekas amalan yang tersisa di atas muka bumi. Begitupun sebaliknya. Tapi juga ada orang, manusia yang usianya atau usia amalannya itu jauh lebih panjang daripada usia fisik dan jasadnya. Sekalipun dia sudah meninggal, mungkin puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun di masa lalu, namun karyanya tetap segar dan hidup bersama kita sampai dengan saat ini. Maka karya dan amalan atau umur kedua kita inilah yang sebetulnya menjadi abadi bagi kehidupan kita, baik di dunia sudah pasti untuk akhirat kelak. Oleh karenanya hendaknya setiap kita lebih perhatian besar, ya. Coba lebih perhatian kepada apa yang kita lakukan secara khusus terkait dengan umur kedua kita, sebagaimana yang tadi kita telah jelaskan. Berusaha untuk memperbanyak amal saleh, membangun karya yang kira-kira bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga umat muslim secara umum atau umat manusia secara umum, sehingga kita tidak misalnya ketika sudah tiada, ya, amalan kita masih hidup, amalan kita masih bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jadilah seorang pionir kebaikan, atau mewakafkan sesuatu atau menciptakan sumber kebaikan apapun bentuknya yang kira-kira bisa melebihi usia jasad kita, yang bisa kekal mungkin sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan menjaga kita di atas ketaatan kepadanya, serta memberikan kemampuan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan umur yang tersisa sampai dengan saat ini dengan sebaik mungkin. Demikian mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bisa difahami dengan baik, bermanfaat untuk semuanya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.